Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dulurku semua? Semoga dulur dalam keadaan sehat, dimurahkan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ini adalah lokasi pintu utama atau gerbang utama Kebun Raya Bogor. Pintu masuk gerbang utama ini bisa dilalui oleh pengendara sepeda motor. Untuk pengendara mobil atau kendaraan roda 4 bisa masuk menggunakan pintu masuk gerbang 3 lur. Untuk tiket masuknya per orang 16.500 lur, itu hari Senin sampai Jumat. Dan untuk weekend, Sabtu Minggu dikenakan tarif 26.500 per orang. Untuk parkir motor 5.000 dan untuk parkir mobil 50.000 lur. Ini untuk harga parkir di dalam Kebun Raya Bogor ya lur. Dan khusus kendaraan roda 4 pada hari Senin hingga Jumat bisa berkeliling menggunakan mobil sendiri lur. Seperti itu untuk informasinya. Ketika kita memasuki gerbang, kita langsung dipinta untuk pembelian tiket dan kita ditanya apakah sudah membeli tiket secara online. Untuk masuk ke Kebun Raya Bogor bisa membeli tiket secara online lur. Nah, itu di belakang saya adalah parkiran untuk sepeda motor dan untuk parkiran mobil bisa masuk ke dalam lagi lur. Di dalam Kebun Raya Bogor ada beberapa fasilitas yang bisa kita nikmati lur. Salah satunya yaitu sepeda, dikenakan tarif 25.000 per jam, kemudian Gold Car di atas 200.000 per jam. Ini kita kemudikan sendiri dan bisa muat 6 hingga 9 orang. Kemudian ada bus. Bus ini 25.000 per orang, nanti ada pengemudinya dan pengemudinya menjelaskan sesuatu yang ada di dalam Kebun Raya Bogor. Nanti di video akhir akan ada ketika saya menaiki bus. Untuk tempat penyewaan fasilitasnya dari arah parkiran atau pintu masuk utama kita lurus kemudian belok kiri lur. Nah, di sini ada ruangan yang bertuliskan penyewaan fasilitas. Kita bisa menyewanya di sini. Khusus untuk sepeda, penyewaannya ada beberapa tempat lur. Salah satunya ada di dekat Taman Astrid. Gedung putih yang di seberang sana adalah Istana Kepresidenan lur. Ini adalah kolam yang ditanami bunga teratai raksasa lur, yang berasal dari sungai Amazon dan berbunga pada saat malam hari lur. Ini adalah Taman Astrid lur, atau taman utama yang ada di Kebun Raya Bogor. Di Kebun Raya Bogor terdapat beberapa taman. Kemudian di lokasi atas sana yang terdapat payung itu adalah restoran lur, yang pernah dikunjungi oleh Raja Salman dan Presiden Barack Obama. Di Kebun Raya Bogor, dulur bisa melihat pemandangan yang indah, tanaman yang hijau-hijau yang menyegarkan mata, dan dulur juga bisa berolahraga lur, yaitu berlari dan bersepeda. Untuk berolahraga, sebaiknya dulur pagi-pagi karena udaranya masih sangat segar lur.
lokasi pemakaman Belanda yang ada di Kebun Raya Bogor, Lur. Di lokasi ini yang dimakamkan adalah semua orang Belanda yang berkepentingan atau yang memiliki jabatan pada masanya. Dan dari informasi yang dimakamkan di sini meninggal akibat malaria, Lur, pada waktu itu, karena untuk malaria belum ada obatnya pada saat itu. Adalah salah satu tempat legendaris yang ada di Kebun Raya Bogor, Lur, yaitu Jembatan Merah, di mana jika ada satu pasangan yang melewati jembatan ini dan memiliki niat tidak serius dalam menjalani hubungannya, maka ketika pulang dari Kebun Raya Bogor, hubungannya akan putus atau selesai. Nah, dari informasi seperti itu. Namun untuk saat ini Jembatan Merah sudah ditutup, Lur, karena kondisinya sudah rapuh dan tidak memungkinkan untuk dilewati. Seperti itu, Lur.
Nah, ini adalah salah satu tempat keramat lur, yaitu Komplek Makom Keramat. Di sini dimana ada salah satu makam yaitu dari istri Prabu Siliwangi lur, dan juga ada makam dari beberapa anggota kerajaan Pajajaran. Ini adalah tempat legendaris lainnya yang ada di Kebun Raya Bogor lur, yaitu pohon jodoh, di mana ada dua pohon yang bersebelahan dan ukurannya lumayan besar lur. Pohon ini dinamakan pohon jodoh.
Di setiap lokasi atau wilayah terdapat peta lur, yaitu peta wilayah tersebut, dan terdapat keterangan tempat tersebut. Kemudian untuk setiap pohon ada keterangannya lur, berupa nama-namanya. Jika dulur ingin mempelajari pepohonan yang ada di Kebun Raya Bogor, dulur bisa. Banyak tanaman yang dapat dipelajari di Kebun Raya Bogor lur. Kemudian ada papan tata tertib atau yang tidak boleh dilakukan di Kebun Raya Bogor. Ini adalah aliran sungai Ciliwung lur, di mana alirannya langsung menuju ke Jakarta.
untuk bis jika dulur menaiki bis yang ada di Kebun Raya Bogor. Kemudian semua sepeda yang ada di Kebun Raya Bogor itu adalah sepeda yang disewakan, lur.
Di lokasi ini saya dipanggil oleh salah satu pengunjung, Lur. Saya kira mereka ingin berfoto dengan saya. Ternyata saya dipinta untuk memotonya, Lur. Adalah salah satu parkiran mobil, Lur. Lokasinya di dekat Taman Astrip atau Taman Utama Kebun Raya Bogor. Itu adalah lokasi untuk penyewaan sepeda, Lur. Dan ini adalah video ketika saya menaiki bus yang ada di Kebun Raya Bogor, Lur. Baik ya, selamat pagi, selamat datang di Kebun Raya Bogor, Bapak Ibu sekalian. Oke, dan sekarang kita akan keliling Kebun Raya Bogor dengan durasi sekitar 20 menit. Ya. Terakhir nanti kita kembali lagi ke shelter utama. Dan di sini juga saya akan menjelaskan atau menjadi guide, menjelaskan beberapa objek yang ada di dalam Kebun Raya serta menjelaskan juga sedikit sejarah dari kebun tersebut ini. Baik, dimulai dari usia Kebun Raya. Saat ini usianya sudah mencapai 204 tahun ya, Bapak Ibu. Dibangun di tanggal 18 Mei pada tahun 1817. Pendirinya yaitu Thomas Raffles selaku gubernur Inggris yang pernah mendiami Istana Bogor pada awal abad ke-18, yang dibantu juga oleh peneliti yang berkebangsaan dari Jerman yaitu Karl Landmark. Kemudian untuk Kebun Raya Bogor ini memiliki luas sekitar 87 hektar dan itu pun masih di luar dari Istana Bogornya. Di dalam kebun raya juga kurang lebih terdapat 13.000 keseluruhan tanaman. Itu pun sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Oke, pertama kita melewati Museum Zoologi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya, di dalam Museum Zoologi ini terdapat kerangka atau fosil yang sudah diawetkan. Untuk masuk lewat samping kiri, terdapat kurang lebih 954 kerangka yang sudah diawetkan di dalam ini.
salah satu contohnya di bagian samping kiri ada kerangka paus biru yang dulunya terdampar di pantai Pamengpeuk Garut pada tahun 1916 ya, 1916. Ukuran panjangnya itu sekitar 27 meter. Paus biru sendiri merupakan paus terbesar dalam jenisnya atau family. Di bagian kiri di sini kita sampai di area rotan ya, Bapak Ibu. Rotan ada di kiri. Dia berbentuk akar merambat dan biasa dijadikan untuk bahan mebel, contohnya seperti meja, kursi, lampu, keranjang maupun takraw. Di bagian kanan contoh rotan juga ada. Rotan pun termasuk ke dalam family Palma ya, atau keluarga Palma ada. Untuk di bagian kanannya terdapat taman Teisman, Bapak Ibu. Yang untuk taman Teisman ada di bagian kanan yang berbentuk simetris dan bisa tembus langsung ke arah istana atau istana Bogor. Teisman sendiri merupakan ahli botani yang berkebangsaan dari Jerman, telah menjabat sebagai direktur ketiga di kebun raya pada tahun 1831. Sampai di area bambu ya, Bapak Ibu, macam-macam jenis bambu atau koleksi bambu. Di bagian samping kanan contohnya ada bambu kuning atau bambu tropis yang memiliki bulu berwarna kuning. Terdapat juga bambu raksasa, bambu hitam. Ya, sebagai salah satu contoh dari bambu raksasa ada di bagian samping kiri yang memiliki diameter lebih besar, Bapak Ibu ya. Lalu di bagian kanan di sini ada bambu hitam. Ya, ini Gigantula triviolata yang biasa dijadikan untuk alat musik, contohnya seperti angklung atau calung ya, Bapak Ibu. Ya, bambu hitam jenisnya. Karena dia itu lebih nyaring untuk suaranya dibanding dengan bambu-bambu yang lainnya. Di samping kiri ada kantor LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Risetnya untuk meneliti ataupun untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Oke, kita sampai di area belakang Istana Bogor. Ya, untuk Istana Bogor ada di bagian depan atau di samping kiri ya, Bapak Ibu. Ya, dia memiliki luas sekitar 28 hektar, dibangun di tahun 1745. Itu Gubernur Jenderal Belanda, yaitu William Gustav Baron van Inhofe namanya, ya, untuk pendirinya. Adapun makam kuno Belanda di bagian kiri di dalam sana, Bapak Ibu, kurang lebih terdapat 42 makam dan mereka itu meninggal akibat malaria ya. Oke, samping kanan pun di sini ada bambu raksasa yang menurut saya paling besar dengan usia di 94 tahun. Dia memiliki diameter paling besar itu 30 cm atau bahkan bisa lebih besar lagi ya, untuk usia 94 asal dari India. Ini bisa digeser nggak? Apa? Digeser ke sana. Si Ini pembersih kacanya. si kacanya ini sih emang di sini sih. Baik, di bagian samping kanan terdapat gedung atau lab tertua yang ada di Indonesia ya, Bapak Ibu, samping kanan. Yang dibangun di tahun 1884 hingga saat ini masih aktif, digunakan dari pihak LIPI selaku pusat penelitiannya. Di samping kanan terdapat olive store ya, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu yang membeli oleh-oleh atau souvenir dari kebun raya Bogor, kita bisa membelinya di olive store yang ada di bagian kanan. Ada
Adapun bibit tanaman hias yang dijual ya di dalam itu. Di bagian samping kirinya di sini ada monumen Lady Raffles ya, Bapak Ibu, yang didirikan untuk mengenang istri dari Thomas Raffles meninggal akibat terkena wabah malaria pada tahun 1814. Juga tempat di sana Bogor ya, begitu itu. Kemudian untuk di bagian kanannya di sini ada pohon raja. Pohon raja ini dia memiliki akar menjalar dan asal dari Kalimantan untuk usianya di 107 tahun. Pohon raja untuk akar itu berfungsi untuk menopang pohonnya yang tingginya bisa mencapai 80 meter. Oke, kemudian untuk di bagian samping kiri di sini ada kayu putih ya, Bapak Ibu, pohon kayu putih atau eucalyptus alba. Ini biasa dijadikan untuk kayu putih. Ini diambil dari daunnya, bukan dari batang pohon ataupun bukan dari pohon. Adapun koleksi dari tanaman paku, contohnya di bagian kiri juga itu ada pakis raksasa. Ini bukan pakis yang kecil, jadi tidak bisa dikonsumsi. Koleksi pandan di bagian kanan, adapun pohon gonoparium atau pemangsa. Di bagian kanan bawah terdapat taman akuatik ya, Bapak Ibu, koleksi dari tanaman air. Sebagai contohnya ada pisang air, talas air, eceng gondok, papirus, ada pun melati air dan teratai. Di bagian samping kiri di sini ada koleksi dari palem-paleman Bapak Ibu atau keluarga palem. Sebagai contohnya ada palem sedang, palem raja, palem merah, dan palem botol. Maupun ada juga pohon kurma. Namun untuk kurma di sini tidak berbuah akibat perbedaan iklim yang kurang panas di kota Bogor ini. Ya, untuk pohon kurmanya di bagian kiri ya, Bapak Ibu, Phoenix reclinata. Yang di sini tidak berbuah melainkan untuk pohon yang masih bisa berkembang atau masih bisa tumbuh. Sampai di Jembatan Putih yang merupakan patokan jika Bapak Ibu dari pintu 1 ingin menuju ke taman utama yang berada di depan sana, itu namanya Taman Astrid ya Bapak Ibu. Ini patokannya Jembatan Putih. Di bagian kanan pun di sini terdapat koleksi dari pohon randu atau pohon kapuk ya, di bagian sisi kanan itu lokal randu Indonesia. Adapun Ceiba petandra atau bisa disebut randu kembar karena bentuk dan ukurannya yang sama. Di usianya 101 tahun. Oke, kalau untuk area samping kiri, jalur samping kiri dan kanan itu biasa disebut area kenari 2 karena tanami pohon-pohon kenari, ataupun biasa disebut area oksigen terbaik di Asia Tenggara ya untuk area kenari 2 ini. Kemudian memasuki area utama, taman utama dari Kebun Raya Bogor yaitu Taman Astrid. Yang nama Astridnya itu diambil dari Ratu Belgia yang pernah berkunjung pada tahun 1928. Samping kanan juga di situ terdapat koleksi teratai raksasa yang asal dari Sungai Amazon dan berbunga itu hanya di setiap malam hari saja. Samping kirinya ada monumen ke-200 tahun atau ke-2 abad Kebun Raya Bogor, bertepatan di tahun 2017 dengan lambang Rapi Siapa Pakai. Di bagian atas sana terdapat restoran dengan nama Restorasa ya, Bapak Ibu, di samping kanan atas. Restoran yang pernah juga didatangkan oleh King Salman maupun Barack Obama ketika kunjungan itu di tahun 2017 sekitar 4 tahun lalu. Oke, kemudian untuk di bagian kirinya di sini ada koleksi dari pohon damar ya, Bapak Ibu. Kita kami pohon damar ataupun di seberang kanan. Kayu damar atau kayu agar di sini sangat berharga ya. Untuk kayunya biasa dijadikan untuk papan, lantai maupun peralatan musik, dan dari getahnya dijadikan lilin ataupun resin. Kirinya pun di sini ada gedung Ekodom.
gedung Ekodom ini digunakan sebagai tempat edukasi ataupun untuk penelitian. Nin gitu, nin. Oke, di bagian sisi kanan ada area pinus ya, Bapak Ibu. Pohon pinus dari Sumatera untuk pinus. Oke, di sini ya. Iya. Nanti dulu satu-satu. Oke, jadi fiturnya dicek kembali barang bawahnya jangan sampai terjadi. Ya, sama-sama Mbak. Oke, ini pintu 3 ya, Bapak Ibu, dari arah Siloam atau Lipo Plaza. Dan untuk di bagian kiri bawahnya di sini ada geria anggrek atau rumah anggrek ya, Bapak Ibu, yang bisa dimasuki secara gratis, namun saat ini sedang dalam tahap renovasi, maka dari itu ditutup untuk sementara. Kurang lebih terdapat 500 anggrek yang sudah didata dan sudah dibagi lagi menjadi 2 bagian. Itu ada anggrek hybrid dan anggrek spesies di dalam. Kemudian untuk di bagian sisi kanan di sini ada koleksi atau pembibitan anggrek spesies ya, Bapak Ibu, atau anggrek alami tanpa ada campur tangan manusia. Dan ada pun area jeruk hutan. Untuk jeruk hutan buahnya itu seperti kedondong, contoh di bagian samping kanan bawah. Untuk buah-buahnya itu berserakan. Itu pohonnya ini jeruk hutan ataupun tabuk namanya itu. Oke, di bagian samping kiri di sini ada tempat area koleksi dari tanaman obat atau apotek hidup ya, Bapak Ibu. Nanti ada sirih, ada kumis kucing, sambiloto, beluntas, lavender dan temulawak. Kalau di bagian kanan di sini ada pohon kakao coklat lokal dari Indonesia. Kemudian untuk taman kopi di bagian samping kiri disatukan dengan taman obat. Ini masih bibit juga atau masih baru ditanam sehingga belum bisa dipanen ataupun belum bisa menghasilkan kopi yang banyak. Rata-rata asal dari Garut dan ini jenisnya robusta dataran rendah. Di bagian kirinya, di bagian kanannya di sini ada bunga yang berwarna merah, namanya bunga kuku macan ya, Bapak Ibu. Bunga kuku macan atau mukuna nama latinnya itu. Bunga ini mekar setiap 3 sampai 6 bulan sekali dan ini masanya sedang mau kuncup lagi ya, Bapak Ibu, atau sedang mau kembali tidur. Di bagian kirinya di sini ada area pembibitan tanaman langka. Salah satu contohnya terdapat Rafflesia Padma ya di dalam area samping kiri. Namun saat ini sedang tidak mekar sehingga untuk areanya ditutup tidak untuk umum. Oke, kita sampai di Jembatan Surya Lembayung. Di bawahnya ini Sungai Ciliwung yang langsung mengalir ke arah Jakarta ya, Bapak Ibu. Untuk Jembatan Surya Lembayung ini pun merupakan persembahan dari Indofood Peduli pada tahun 2002. Dan khususnya untuk Sungai Ciliwung merupakan penyekat Kebun Raya Bogor yang menjadi 2 bagian, Bapak Ibu, sisi kiri dan kanan. Kita sampai di area hutan, di mana di sini tidak ada taman lagi, melainkan kebanyakan jenis dari kayu-kayu keras. Contohnya ada kayu ulin, kayu jati, dan meranti.
Oke, di bagian depannya kita sampai di ikonik dari kebun raya Bogor, yaitu pohon jodoh ya Bapak Ibu. Ini pohon jodoh, jadi pohon ini berdampingan tetapi berbeda jenis. Untuk jenis samping kirinya ada meranti merah dari Sumatera, yang di bagian kanannya di situ ada beringin putih dari Malaysia. Untuk usianya sendiri di 155 tahun, ditanam secara bersamaan di tahun 1860. Oke, ada pun area gandum di bagian kanan. Bagian depan kanan di sini ada komplek makom keramat, ini makom dari istri Prabu Siliwangi yaitu Ratu Galuh, dan terdapat juga 3 makom lainnya, ada baju perang, berbau dan selana Galuh Pakuan. Untuk makom samping kanan sudah termasuk ke dalam dinas pariwisata Kota Bogor atau menjadi cagar budaya. Sedangkan jembatan merah atau jembatan gantung yang merupakan salah satu jembatan paling legendaris juga dari Kota Bogor. Namun saat ini sudah ditutup akibat sudah rapuh ya Bapak Ibu. Kanannya di sini ada koleksi dari keluarga Mangga atau family Mangga. Ini pun ada contoh dari pohon rengas atau gurita rengas. Samping kanan dia memiliki getah beracun yang berfungsi untuk berburu hewan, yaitu getahnya. Ya, rata-rata di hutan kebanyakan dari pohon rengas. Di bagian samping kanan pun di sini ada kenari raksasa, dia memiliki akar papan tinggi besar dan tipis, dan itu untuk kenarinya tidak bisa dikonsumsi. Biasanya dijadikan untuk gantungan kunci, aksesoris ataupun souvenir karena memiliki tekstur keras. Di kanan pun di atas tebing sana terdapat lokasi dari bunga bangkai raksasa ya Bapak Ibu. Namun saat ini bunganya sedang tidak mekar, maka dari itu tidak terlihat sama sekali atau tidak nampak bunganya. Terakhir mekar di tahun 2020 dan harus menunggu sekitar 2 tahun lagi ya Bapak Ibu, karena untuk mekarnya setiap 3-4 tahun sekali. Jadi jenisnya bunga bangkai raksasa. Lalu untuk di bagian kiri di sini ada koleksi dari sagu Papua Bapak Ibu. Ya, sagu Papua di bagian kiri yang biasa dijadikan untuk papeda atau makanan ciri khas dari Papua, makanan pokok. Kiri pun di sini ada kelapa sawit, dan di kanan di sini ada jenis dari pohon-pohon jambu atau saesgeum. Ya, untuk arah kiri itu kembali lagi ke Taman Asrid atau ke arah restoran. Ini patokannya Jembatan Putih. Dan sekarang kita akan kembali lagi menuju shelter utama ya Bapak Ibu. Di bagian samping kanannya terdapat juga kayu ulin atau kayu besi Bapak Ibu ya. Dan untuk pohonnya di bagian kanan, kayu besi ini yang biasa dijadikan untuk bahan bangunan, pelapis perahu maupun untuk bantalan rel kereta. Dan dia pun tahan air, semakin terkena air semakin kuat itu kayunya yang tidak mudah lapuk. Kalau untuk ke Taman Meksiko itu ke arah kiri ya Bapak Ibu. Jadi untuk Taman Meksiko pun sekarang masih ditutup sama seperti Taman Akuatik. Terus masuk lagi ke dalam, yang dimana isinya itu koleksi dari tanaman berduri seperti kaktus, euphorbia, agave maupun blatis manis. Di kirinya di sini juga ada pandan duri atau pandan laut Bapak Ibu, pandan raksasa yang biasa dijadikan untuk tikar ataupun agama lainnya seperti tas dan dompet.
shelter utama ya Bapak Ibu. Tetapi jangan dulu ada yang turun karena kita akan mundur terlebih dahulu.